Pulihkan hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, kita sudah ada di minggu terakhir Desember 2015. 4 hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2015. Tahun yang begitu luar biasa, tahun yang begitu powerful, tahun yang begitu istimewa, tahun double sabat dan juga tahun Yobel. Kita ada di dua-duanya. Saudara, kalau saudara dan saya boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, berulang-ulang saya sampaikan kepada kita, itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Yang mengerti katakan amin, saudara-saudara. Yang mengerti katakan amin. Ini anugerah yang luar biasa dari Tuhan buat kita. Karena saya mau kasih tahu begini, saudara-saudara, keadaan satu kota atau satu bangsa itu tergantung dari seberapa banyak orang benar di kota itu atau di bangsa itu. Sekali lagi saya mau sampaikan buat saudara dan saya, camkan ini baik-baik, bahwa keadaan satu kota atau satu bangsa itu sebenarnya tergantung dari seberapa banyak, bicara kualitas dan kuantitas, saudara-saudara, orang benar yang ada di kota dan bangsa itu. Dalam satu pertemuan hamba-hamba Tuhan di negara-negara konflik, seperti yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, ya, bagaimana Irak, Mesir, Libya, Syria, Yaman, saudara, bahkan Palestina. Orang Kristen pada waktu itu berkisar kurang lebih 50%, saudara. Penduduk yang beragama Kristen di Palestina kurang lebih 50%. Tapi ketika ternyata peristiwa itu terjadi, saudara-saudara, dalam satu pertemuan mereka secara jujur berkata, saudara-saudara, sebetulnya Tuhan sudah terlalu lama. Sebetulnya Tuhan sudah begitu lama memberitahukan kepada mereka bahwa hal ini akan terjadi. Karena apa? Karena banyak umat Tuhan di negara-negara konflik yang akhirnya mereka harus meninggalkan negara mereka menjadi imigran, saudara-saudara. Karena banyak orang Kristen di sana secara jujur mereka mengatakan, hamba-hamba Tuhan sudah tidak lagi menyembah kepada Tuhan yang benar. Mereka sudah menggantikan Tuhan dengan hal-hal yang lain. Hartakah, tahtakah, jabatankah, dan Tuhan mereka adalah perut mereka. Ini jujur dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan di negara konflik. Ada begitu banyak kursi-kursi yang kosong yang ditinggalkan oleh jemaatnya untuk menyelamatkan hidup mereka. Tetapi yang luar biasa, saudara-saudara, di satu sisi mereka melihat ada satu kegalauan yang begitu rupa. Penduduk yang ada begitu syok melihat peristiwa yang terjadi. Bayangkan dalam waktu 3 tahun, saudara-saudara, Syria berubah total. Dan buat mereka yang masih ada, mereka begitu syok dan bertanya dalam hati, serta ada satu kerinduan untuk mencari kebenaran dari peristiwa yang mereka alami dan mereka lihat. Dan yang luar biasa, banyak kesaksian mereka-mereka yang sebelumnya tidak mengenal juru selamat kita, saudara, sudah mengalami perjumpaan dengan juru selamat dan Tuhan kita. Dan ada begitu banyak mereka berbondong-bondong menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka secara pribadi. Saudara, mereka di satu sisi mereka sedih ditinggalkan oleh jemaat yang ingin menyelamatkan diri karena situasi
Tapi di sisi yang lain, saudara-saudara, ada satu sukacita. Ada satu sukacita karena bangku-bangku yang kosong sudah mulai diisi lagi oleh jiwa-jiwa yang rindu mendapatkan kebenaran, yang rindu mengetahui kebenaran. Saudara, saya mau kasih tahu buat kita semua, ada begitu banyak orang yang ingin duduk di posisi yang ada di dalam hidup saudara. Sekali lagi, ada begitu banyak orang yang ingin duduk di posisi di mana saudara dan saya kita berada. Mereka ingin menikmati berkat-berkat, kenikmatan, sukacita yang saudara rasakan di dalam hidup saudara. Jangan biarkan keadaan atau apapun juga membuat saudara dan saya meninggalkan posisi-posisi yang ada, yang Tuhan percayakan kepada saudara. Apapun yang terjadi, jangan sampai orang-orang yang lain yang memang sedang menantikan posisi itu dalam hidup mereka menggantikan posisi-posisi saudara. Dan kita bersyukur, saudara-saudara. Sekali lagi saya sampaikan bahwa keadaan satu bangsa, satu kota, tergantung dari berapa banyak orang benar di kota itu dan bangsa itu. Pertahankan dan jaga terus kualitas rohani saudara dan saya. Kejar kebenaran, minta pengajaran. Sudah gak lagi musimnya dari atas mimbar ini yang diberitakan hanya melulu tentang etika moral, tentang hukum Torah yang diberikan Bapa. Sudah waktunya saudara dan saya, kemarin saya baru paham, saudara-saudara, kejar yang 4. Ketika 4 ini dipulihkan, saudara-saudara, maka yang 6 ini pun akan mengikuti. Carilah dahulu kerajaan surga serta kebenarannya. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, yang dicari hanya 6 poin dari 10 hukum Torah yang berkaitan dengan kehidupan. Kemarin saya sudah katakan, kalau kita begitu dekat dengan kehidupan, kebutuhan melulu, saudara-saudara, kita tidak akan pernah melihat dengan jelas apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kita. Kalau kita mau mundur sejenak, ternyata ketika pemulihan dari 4 hukum yang Bapak berikan kepada saudara dan saya terjadi, maka 6 yang lain akan mengikutinya dengan sendiri. Ya, saudara, tanggal 3 Januari besok kita akan masuk minggu pertama tahun 2016. Saya akan sampaikan khotbah ini secara lengkap, mungkin agak berseri, saudara-saudara. Dibukakan, saya dibukakan. Saya berkali-kali ngomong kepada saudara, saya berdoa, saya berusaha, saya berharap dari atas mimbar ini nggak melulu soal etika moral. Bagaimana menjadi pria sejati, bagaimana menjadi hamba Tuhan yang berhasil, bagaimana menjadi karyawan, bagaimana membina rumah tangga yang harmonis. Itu cuma bonus sebetulnya. Dan pada akhir-akhirnya, pada ujungnya ternyata semua tidak seperti apa yang diajarkan. Banyak hamba Tuhan mengajarkan tentang etika, bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan, bagaimana menjadi seorang teman yang sejati dan sebagainya. Tapi ternyata dilanggar sendiri, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena bukan 4 hukum yang diutamakan. Timotius berkata, pada akhir zaman keadaan manusia akan semakin jahat. Saudara jangan berharap akan terjadi pemulihan kalau saudara melulu mengejar yang seperti itu. Pemulihan 6 dalam kehidupan kita akan terjadi kalau kita mengutamakan Tuhan. Ketika pemulihan 4 hukum yang berkaitan dengan Tuhan tergenapi, saudara-saudara, menjadikan Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub menjadi Elohim segala-galanya, segala manusia. Hanya satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan 3 yang lain, saya percaya kehidupan, kebutuhan manusia kita di dalam dunia Tuhan akan genapi. Tuhan akan genapi. Itu yang harus saudara dan saya kita tahu. Dari tempat ini saya rindukan keluar pengajaran. Dan kita sudah mulai merasakan, saudara.
Ada pengajaran-pengajaran yang Bapak mau berikan kepada kita. Hari ini, Bu, saya percaya berkat-berkat Tuhan akan melimpah melalui pemberitaan firman. Yuk kita bangkit berdiri, lepaskan shalom. Sekalipun sekali lagi bukan hanya sekedar doa dan nyanyian, saudara, itu cuma dampak. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Pelihara kebenaran dan hidup dalam kebenaran sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Shalom. Sehingga kami di seluruh kebenaran, dan Tuhan akan menyempurnakan gereja Tuhan di akhir zaman. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita melihat di dalam Matius. Bisa tolong ditampilkan dalam terjemahan LAI dulu, kemudian nanti saya akan baca dalam terjemahan ILT. Matius 22 ayat 37. Sudah muncul? Baik. Saya akan membaca dalam terjemahan ILT, tapi kita baca lebih dahulu dalam terjemahan LAI. Saya baca, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita baca bersama-sama dalam terjemahan ILT. Kalau saudara membawa terjemahan ILT, pasal 22 ayat 37. Saya hitung sampai 3 kali dan kita baca bersama yang membawa. 1, 2, 3. Dan Yesua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 40. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa ada banyak orang Kristen yang menolak untuk menyembah Yahweh? Termasuk saya dulu. Nah, saya mendapati jawaban. Saya berdasarkan pengalaman dan juga saya mencoba untuk bertanya kepada beberapa orang. Yang pertama, karena belum mengerti bahwa nama Tuhan kita itu adalah Yahweh.
Kita bisa memakluminya, Bapak Ibu. Yang kedua, mereka sudah mengerti tetapi belum mengasihi. Sudah mengerti, sudah tahu. Bahkan mereka yang sudah mengerti, yang sudah tahu, mereka berkata kepada orang-orang yang menyembah Yahweh, mereka berkata bahwa orang-orang ini sesat. Ini pengajaran palsu. Ini tidak benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berikutnya orang tidak menyembah kepada Yahweh karena ragu-ragu. Mereka sudah mengerti, mereka sudah tahu, tetapi masih ragu-ragu. Dan mereka takut untuk dicap yang ini tadi, saudara. Takut dicap sesat. Takut tidak punya teman. Nah, ada banyak orang, kita menyadari bahwa kita ini korban sejarah. Mengapa kita menjadi korban sejarah? Karena dulu pada waktu sebelum abad 13 itu di Indonesia mayoritas itu beragama Hindu dan Buddha. Mereka menyembah namanya Dewa Brahma. Mereka menyembah namanya Dewa Wisnu dan menyembah Dewa Siwa, orang Hindu. Lalu orang Buddha menyembah Sang Hyang Widi. Kemudian pada abad ke-13 itu masuklah pedagang-pedagang dari Arab. Mereka berdagang tetapi juga sambil menyebarkan agama Islam. Dari situlah orang mulai menyembah Allah. Sebelumnya bangsa Indonesia tidak mengenal kata Allah. Lalu agama ini menyebar semakin banyak di seluruh Indonesia. Baru pada abad ke-15 datanglah misionari dari Jerman. Mereka menyebarkan agama Kristen. Injil diberitakan. Lalu orang-orang yang percaya ini kepingin punya kitab yang berbahasa Melayu, yang berbahasa Indonesia. Karena mereka membaca kitab bahasa Jerman, bahasa Inggris, apalagi bahasa Ibrani, tidak ngerti. Lalu mereka berkumpul, dan itulah kitab itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia atau bahasa Melayu oleh ahli bahasa, bukan oleh ahli teologi. Sehingga mereka terbentur dengan beberapa kata. Kata God dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Inggris God, kemudian itu diterjemahkan menjadi, mereka pikir-pikir, kita terjemahkan saja Brahma, bagaimana? Oh jangan, ada orang yang menyembah yang lain, Sang Hyang Widi. Ya sudah, kita terjemahkan Sang Hyang Widi. Jangan, ada yang menyembah Allah. Kalau gitu bagaimana? Mayoritas mereka sudah menyembah Allah. Lalu akhirnya mereka sepakat menerjemahkan kata ini sebagai Allah. Nah, inilah sejarahnya. Kemudian pada tahun 50-an 1950 Dewan Gereja sepakat, LAI ingin mencetak kitab bahasa Indonesia. Lalu Dewan Gereja ini sepakat untuk menerjemahkan kata Yahweh menjadi Tuhan. Dan kata Tuhan, kata Elohim itu diterjemahkan sebagai Allah. Mereka sepakat. Tetapi pada tahun 1934 ada kitab kuno yang berbahasa Melayu, bahasa Indonesia.
itu mereka masih mengental dengan suasana Islam. Jadi kata bait suci itu masih diterjemahkan masjid. Kalau saudara punya Alkitabnya, bolehlah kita bagi-bagi di fotokopi, saudaraku. Karena itu bagus, enggak semua, tapi ayat-ayat tertentu saja. Kemudian kata Salom, malaikat datang kepada Maria, salam Maria. Itu di situ diterjemahkan Assalamu alaikum Maria. Jadi nuansa daripada Islam itu masuk pada Alkitab karena penterjemahannya yang sedemikian rupa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada mulanya tidak ada masalah, tetapi akhirnya Malaysia protes. Malaysia pintar, saudara. Ini saudara-saudara dari Kristen ini meminjam kata Allah sudah sekian ratus tahun dan belum dikembalikan. Ayo kembalikan, itu nama milik kami. Akhirnya di Malaysia kata Allah tidak boleh dipakai oleh umat Kristen. Saya setuju. Di Indonesia, apakah kita menunggu saudara-saudara kita dari umat Muslim mengatakan hal yang sama lalu kita berhenti menggunakan kata Allah? Sebab saudara, kata Allah ini berbeda dengan kata Yahweh. Dua oknum. Allah adalah satu pribadi, Yahweh adalah satu pribadi. Yahweh adalah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, semua nabi. Kata Yahweh ini muncul dalam kitab suci 6.634 kali. Tetapi kata itu hanya ada satu kali di dalam kamus Alkitab di paling belakang. Bukankah ini sesuatu yang penting? Sebuah nama bisa hilang. Sebuah nama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub bisa hilang, diganti menjadi kata Tuhan. Saudara, saya ingin menyampaikan bahwa ada perbedaan besar antara Allah dan Yahweh. Dua oknum, dua pribadi, dua spirit yang bertolak belakang. Mari kita melihat mengapa kita harus mengasihi Yahweh. Yang pertama, karena Yahweh adalah nama Tuhan kita. Ayatnya sudah sering kita baca, tapi tidak apa-apa kita baca lagi. Yesaya 42 ayat 8. Boleh ditampilkan, Pak? Oh, layarnya merah, kuning, hijau, biru. Di situ disebutkan, kalau terjemahan LAI mengatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Tapi di terjemahan ILT, di situ dikatakan, aku ini Yahweh, itulah namaku. Bapa Yahweh memproklamirkan namanya. Aku ini Yahweh, itulah namaku. Sungguh sangat berbeda kalau kita membaca dalam terjemahan LAI. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Saudara, kita sama-sama tahu Tuhan itu jabatan, bukan nama. Tapi kalau Yahweh itu nama. Jabatan saya sebagai gembala, jabatan saya sebagai bapak, jabatan saya sebagai pendeta atau pastor, jabatan saya bukan nama saya.
Nama saya adalah Yusuf Armudianto. Sama dengan Joko Widodo adalah nama presiden, bukan nama Pak Jokowi. Presiden kita namanya Joko Widodo. Nah saudara, dua hal ini kalau kita bisa membedakan, kita bisa gampang untuk menerima bahwa Yahweh adalah sebuah kebenaran. Dan di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 15, di sana juga tertulis jelas. Saya ingin membaca ayat ini, saudara. Keluaran 3 ayat 15 saya baca dalam terjemahan ILT. Keluaran pasal 3. Ketika Nabi Musa berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memberitahukan namanya. Karena Musa bertanya, siapakah namanya? Pasal 3 ayat 15, dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Jadi nama ini adalah nama selama-lamanya, nama untuk selama-lamanya, pengingat untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin nama ini diganti menjadi Tuhan sehingga kabur? Bukankah orang Jepang punya Tuhan? Namanya bukan Yahweh. Bukankah orang Arab punya Tuhan? Namanya bukan Yahweh. Orang Jawa punya Tuhan, namanya bukan Yahweh. Bahkan Nyi Roro Kidul pun disebut Tuhan oleh beberapa orang. Saudara, jadi Tuhan itu bukan nama, namanya adalah Yahweh. Saya ingin membuktikan bahwa Allah itu adalah nama. Saya pinjam kata-kata saudara-saudara kita yang dari Muslim. Kalau salah boleh dikoreksi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, mereka mengakui bahwa Allah itu adalah nama daripada sesembahan mereka. Mari kita hormati. Itu milik mereka. Sudah cukup kita pinjam nama itu sekian ratus tahun. Sudah cukup. Kita harus kembalikan kepada orang yang punya. Ada lagi satu semacam sebutan atau hafalan bagi mereka yang seringkali mereka berkata begini, ya Allah, ya Tuhan kami. Ini jelas bahwa Allah itu adalah nama. Allah tulisannya sama saja. Bacanya kita mungkin Allah, tetapi mereka Allah. Itu menunjukkan bahwa nama itu adalah Tuhan mereka. Nah saudara, setiap roh yang disembah oleh manusia itu membawa spirit. Spirit Yahweh itu akan menurun kepada orang yang menyembahnya. Spirit Allah akan menurun kepada orang yang menyembahnya. Spirit Dewa Brahma akan menurun kepada orang yang menyembahnya. Spirit yang disembah akan menurun kepada spirit yang menyembah. Makanya di dalam Matius pasal 22 ayat 37, saudara
bandingkan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Tetapi dalam terjemahan ILT berkata, kasihilah Yahweh Tuhanmu. Sekali lagi saudara. Dalam terjemahan LAI berkata, kasihilah Allah. Dalam terjemahan ILT berkata, kasihilah Yahweh. Sekarang mana yang kita mau sembah? Allah apa Yahweh? Saya sudah menjelaskan. Dua oknum ini berbeda orangnya, berbeda kuasanya, berbeda spiritnya, saudara. Oknumnya berbeda, karakternya berbeda, pribadinya berbeda. Kalau kita menyembah Allah, maka spirit Allah ini akan muncul dalam diri kita. Kita akan mewarisi spirit ini dalam hidup kita. Kalau kita menyembah Yahweh, maka spirit Yahweh itu akan masuk ke dalam hidup kita, dan gaya hidup kita akan menjadi sama dengan Yeshua HaMashiach. Karena Yahweh adalah Yeshua, Yeshua adalah Yahweh. Yahweh yang menjadi manusia itulah Yeshua HaMashiach. Namanya Yahweh Shua, artinya Yahweh yang menyelamatkan. Jadi ketika kita masih meninggikan Allah, tidak heran kita seperti yang kita sembah. Coba saudara perhatikan ketika ada pujian yang berkata, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Allahnya menari. Senang dia dipuji-puji. Senang dia. Karena apa? Dipuji-puji. Di tempat lain orang juga berteriak hal yang sama. Allahu Akbar, boom. Allahu Akbar, boom sana, boom. Dia orang yang dibongkar. Spirit ini sama dengan spirit di sini. Allahku dahsyat berkuasa. Makanya orang-orangnya juga suka memberontak. Spirit itu menurun, saudara. Sedih hati Bapak Yahweh, karena dia ingin umatnya itu menyembah kepada Bapak Yahweh. Di dalam kitab Amsal menjelaskan pasal 18 ayat 21, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Jadi ketika kita mengucapkan sesembahan, maka sesembahan itu menurun spiritnya kepada orang yang menyembah. Hidup dan mati itu dikuasai lidah. Saya nggak ada timer ya. Kalau kurang 5 menit tolong kasih tahu gini. Nanti udah lewat, tolong kalian. Nah, ketika kita menyembah Yahweh, maka spirit Yahweh ini akan turun kepada kita. Coba bandingkan dengan Bilangan 14 ayat 28. Bisa ditampilkan? Bilangan. Dalam terjemahan, ini terjemahan LAI ya, saya baca. Bilangan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Terus dikatakan bahwasanya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Nah, saudara, Tuhan kita rela terikat janji ini, saudara. Ini janji. Tuhan rela terikat janji ini. Makanya ketika umatnya itu menyembah yang namanya Yahweh, ucapannya Yahweh, spiritnya spirit Yahweh. Kalau dia menyembah Allah, spiritnya spirit Allah. Ada ayat lagi kan? Coba saya lihat. Hosea pasal 11 ayat 7.
Coba ayat ini bagus. Saya berharap bisa ditampilkan, puji Tuhan. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Baal ini adalah sebuah roh. Dia bisa berganti jubah. Baal ini berganti jubah, dan jubah yang baru itu bernama Allah. Allah. Sama aja. Semua roh yang bukan dari Tuhan itu setan. Itu berhala, saudara. Nah, umat Tuhan berhenti meninggikan nama Yahweh dan akhirnya berseru-seru memanggil kepada Allah, Kudasyat, berkuasa, yang disembah-sembah, yang diagung-agungkan si Allah. Betapa senangnya si Allah ini, saudara. Kemudian, saudara, ada satu pujian. Coba saudara perhatikan pujian ini, saudara. Dialah Allah yang menyembuhkan, si Allah goyang. Dialah Allah yang mencukupi, Allahnya goyang, saudara. Dialah Allah keselamatan, dialah Allah sang damai. Yahweh diam aja, dia gak dipuji. Begitu umatnya menyembah Yehova Rafa, Yahweh baru bergoyang. Yehova Rafa, Allahnya diam. Allah yang menyembuhkan, oh Yahweh diam, ganti ini saudaraku yang goyang. Allah yang menyembuhkan, Yehova di sini lagi, Yahweh goyang. Senang kan dipuji kan? Yehova Jireh, Allah yang mencukupi si Allah, tapi yang disembah si Yahweh. Saudara, terjadi kebingungan di alam roh. Yahweh tidak pernah bingung, saudara. Tetapi justru kitalah yang bingung karena tidak mengerti kebenaran ini. Jadi mari kita mengasihi Yahweh meninggalkan tahun 2015. Mari kita stop, berhenti memanggil nama Allah, dan memasuki tahun yang baru nanti kita berkomitmen. Bapak Yahweh, selama ini aku tidak ngerti, sekarang aku mengerti. Aku mau berkomitmen hanya untuk meninggikan nama Bapak Yahweh. Saudara, dulu saya juga tidak mengerti kebenaran ini, saudara. Tetapi setelah saya mengerti, saya mengambil sebuah keputusan. Saya mengagungkan, menyembah, memuji nama Bapak Yahweh. Saya ajarkan kepada istri saya dan anak-anak saya. Saya